Jumpa lagi dengan saya ya di channel berbagi berbagai ilmu. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mengulas tentang charger baterai ya. Charger baterai A3, A2 maupun baterai 18650 ya, atau baterai laptop yang ada di dalam laptop itu bisa dicas menggunakan charger ini ya. Kemudian kita lihat dulu langsung ke boxnya ya. Ini saya beli baru online ya, baru datang tadi siang. Ini langsung saya review supaya teman-teman bisa tahu seperti apa sih charger baterai ya, yang mereknya Chameleon, tipenya LBC321 ya. Ini ada beberapa fitur unggulan ya, atau fitur utama, bisa dilihat di sini dusnya atau di boxnya ya. Di sini ada fitur utama ya. Kalau kita baca satu persatu, itu fitur utamanya yang pertama adalah ya, bahwa ini ada 4 slot baterai ya. Jadi ada 4 slot baterai, dan ini independen ya. Ini independen, yaitu bisa mencas hanya satu baterai saja. Bisa di samping kiri, tengah, ataupun samping kanan. Ini bisa kita isi hanya satu baterai saja, itu bisa berjalan proses chargingnya. Berbeda dengan charger yang umumnya ada, itu biasanya hanya bukan independen ya. Misalnya ada 4 slot baterai, tapi menggunakannya harus 2 baterai minimal ya. Bisa 2 di sini atau di sini ya. Itu harus 2 minimal, karena kalau cuma satu itu nggak bisa jalan chargernya ya. Itu fitur utama yang pertama ya. Jadi ini 4 channel atau 4 slot baterai ini independen ya, berdiri sendiri-sendiri satu persatu ya. Kemudian fitur yang kedua adalah otomatis mengidentifikasi dan mengisi ulang baterai, baik itu tipe NIMH ataupun lithium ya. Jadi ini untuk bisa untuk berbagai jenis baterai ya, mulai dari baterai rechargeable yang tipe NIMH ataupun lithium. Nah, dan ini bisa otomatis mendeteksi dan otomatis mengisi sesuai dengan kebutuhan baterai itu. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah adanya LED indikator ya, yang menunjukkan tipe baterai ya. Di sini ada tipe-tipe baterai yang ditunjukkan oleh charger ini ya. Jadi nanti di sini banyak lampu LED yang menyala. Nanti nyalanya akan sesuai dengan tipe baterai. Oke, untuk mempermudah, mungkin sambil kita buka dulu ya apa yang ada di dalam dus atau box ini, supaya lebih jelas juga. Nanti ada tombol apa saja ya. Ini sudah saya keluarkan dari boxnya. Kita mendapatkan ada kabel ya, ada kabel USB to micro USB. Ini nanti untuk proses pengecasan baterai ya. Kemudian kita dapat unitnya ya, unit chargernya ini. Kita dapat unit chargernya. Kemudian ada buku manual ya, atau petunjuk pengoperasian ya. Ini bukunya seperti ini wujudnya ya, bahasanya pakai bahasa Inggris, jadi agak susah dimengerti ya. Bagi kita orang-orang awam mungkin agak susah dimengerti. Baiklah, kita singkirkan dulu. Kita langsung ke unitnya ya. Jadi ini unitnya unik ya teman-teman ya. Kalau biasanya charger baterai itu ada jacknya yang seperti ini. Misalnya ini charger Panasonic ya, itu biasanya ada seperti ininya, ini jack yang kita colok ke jala-jala listrik 220 volt ya. Nah, sedangkan ini yang Chameleon tipe LBC321 ini tidak ada jacknya ya. Jadi kita
membutuhkan sebuah charger untuk dapat mengoperasikan charger ini ya. Kita butuh sebuah charger atau lebih tepatnya batok kepala charger ya, yang untuk mencharger HP biasanya. Misalnya yang seperti ini ya, misalnya yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah batok kepala charger, ini Realme ya, Realme. Ini Realme yang fast charging. Di sini arusnya 2 ampere ya, ataupun 4 ampere ini. Di sini outputnya 4 ampere. Jadi nanti kita butuh ini, kemudian kita sambungkan ke sini seperti ini, lalu kita colok ke in 5 volt 2 ampere ya, kita colokkan ke sini. Baru nanti alat ini bisa bekerja ya. Jadi alat ini tidak bisa berdiri sendiri, harus disambungkan dengan batok atau kepala charger yang seperti ini. Atau teman-teman bisa menggunakan model lain ya, yang lebih sederhana. Pokoknya charger HP yang seperti apapun, yang penting soket USB nya seperti ini, itu bisa dipakai. Baiklah, kita kembali lagi ke charger ini. Kalau dilihat secara sekilas ya, ini terbuat dari plastik ya, bodinya ini. Ini plastiknya kualitasnya standar ya, kualitasnya standar, bisa teman-teman lihat. Ini made in China dan mungkin plastiknya juga ya biasalah seperti itu ya. Kalau barang-barang dari China mungkin karena berasal dari material-material yang seefisien mungkin, jadi kualitasnya mungkin memang kurang memuaskan ya. Beda dengan charger ini, Panasonic ini ya, ini bodinya lebih kokoh, lebih kuat, mungkin plastiknya lebih berkualitas. Kalau ini ya seperti ini ya, cukup memuaskan sih. Nanti kita coba seperti apa fungsinya, apakah berfungsi dengan maksimal atau tidak. Nah, kemudian kita telisik lagi fitur apa lagi yang dijelaskan di dashboard ini ya. Ini ada 4 selektor ya, arus pengisian ya. Jadi ada 4 selektor arus pengisian, atau arus pengisiannya itu kita bisa memilih, ada 4 opsi ya. Bisa kita lihat di sini 4 lampu yang tengah ini, 4 lampu ini ada 500 mA, 700 mA, 2000 mA dan 1000 mA. Ini kita bisa memilih, kita mau mengisi ulang baterai yang kita tata di sini mau dengan 500 mA atau 700 atau 1000 atau 2000 mA ya. Itu kita bisa memilih dengan menekan tombol ini selama 3 detik. Jadi nanti ketika kita mengecas baterai, misal nyala defaultnya itu di 500 mA, kita nanti tekan tombol mode ini 3 detik, nanti akan berpindah ke 700. Kita pencet lagi 3 detik, akan berpindah ke 1000, begitu juga dengan 2000 ya. Jadi kita bisa memilih dengan cara seperti itu. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya, ini memang banyak sekali fiturnya ya teman-teman ya. Itu kenapa saya memilih charger ini ya, karena memang fiturnya banyak ya, beda dengan yang dulu-dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat atau bisa mengaktifasi baterai yang sudah kosong total ya. Jadi kadang-kadang kita menemui baterai ya, yang kapasitasnya atau arusnya itu sudah 0 ya, dan itu biasanya tidak bisa dicas ulang atau tidak bisa diisi ulang. Nah, tapi dengan charger ini ya, ini mempunyai keunggulan bahwa ini dapat mengisi ulang baterai yang sudah 0 volt ya, yang kapasitasnya sudah 0 volt dan arusnya pasti juga sudah tidak ada. Itu bisa dihidupkan ulang dengan charger ini ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meletakkan baterai itu yang sudah 0 volt tadi itu di slot yang paling kanan ya teman-teman ya. Jadi disediakan slot yang paling kanan ini yang fungsinya untuk memperbaiki baterai.
Namun slot yang paling kanan ini juga bisa berfungsi normal seperti biasa untuk mengisi ulang baterai yang masih normal. Tapi untuk khusus baterai yang sudah 0 volt itu memang harus di sini, tidak boleh di ketiga slot yang ini, harus di slot yang paling kanan ini. Di sini sudah diterangkan seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan USB standar ya, yang ukurannya seperti ini, jadi mudah didapat di mana-mana ya. Di beberapa perangkat itu pasti seperti ini sebagian besar, jadi mudah didapat. Jadi kira-kira itu fitur utamanya ya. Dan satu lagi ya, fitur utama yang satu lagi adalah ini yang mungkin memang unik ya. Kalau teman-teman lihat ini di atas ini ada dua buah colokan ya. Dua buah colokan ini fungsinya tadi, kalau yang ini kita sudah tahu, yaitu sebagai port listrik ataupun arus masukan ya dari batok kepala charger. Jadi ini fungsinya sebagai jalan masuk listrik untuk mengecas baterai yang ada di sini ya. Nah, untuk yang ini fungsinya sebaliknya. Kalau ini sebagai arus masuk ya, listrik masuk, ini adalah listrik keluar. Jadi fitur utamanya dari charger ini juga bisa berfungsi sebagai power bank ya. Bisa berfungsi sebagai power bank. Nah, dari mana power bank itu dapat mengisi ulang misalnya perangkat HP ataupun lampu emergency atau apapun apa, itu dengan tenaga dari baterai yang kita letakkan di sini ya. Jadi teman-teman kalau ingin mengubah perangkat charger ini menjadi power bank, itu bisa dengan meletakkan baterai tipe 18650 ya, yang voltasenya kira-kira 3,7 volt, itu diletakkan di sini ya, letakkan di sini. Nanti melalui port ini akan ada tenaga ya, ataupun tegangan dan arus yang kuat untuk mengecas seperti HP ya, bisa itu speaker aktif yang Bluetooth biasanya, ataupun perangkat lain yang menggunakan charger micro USB Type-C begitu ya, atau micro USB biasa maksud saya. Ini micro USB yang biasa ya. Jadi kita letakkan baterai di sini, kita sambungkan kabel di sini. Ini bisa untuk mengecas smartphone ya. Jadi kira-kira itu fitur-fitur dari charger Chameleon tipe LBC321 ya. Baiklah, selanjutnya mungkin akan kita coba ya. Kita akan mencoba yang pertama, yaitu mencoba fungsi charger ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa charger ini bisa berfungsi sebagai power bank ya, maksud saya itu dengan cara meletakkan baterai yang seperti ini ya. Ini baterai tipe 18650 3,7 volt. Ini kita letakkan di slot paling kanan ya. Nanti ini akan sekaligus mendeteksi ya, ini baterai tenaganya masih berapa, nanti akan terdeteksi dengan lampu LED yang ada di sini. Kita coba saja, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Ini minusnya kita letakkan di bawah, plusnya di atas. Coba saja. Ya, di sini lampunya menyala ya, lampu yang biru ini LED warna biru. Di sini 4 menyala semua lampunya. Ini menandakan bahwa baterai ini kapasitasnya masih penuh. Jadi nanti listrik yang keluar dari sini mungkin bisa maksimal. Kita coba saja untuk mengecas speaker aktif ya, speaker aktif atau speaker Bluetooth yang seperti ini. Kita akan colokkan di sini. Nanti ketika sukses mengisi ulang, nanti akan ada LED menyala merah ya, kalau memang listriknya masuk ya. Kita colokkan saja.
sini LED-nya nyala merah ya, berarti ini terjadi proses charging ya, terjadi proses charging melalui port ini, dan sumbernya berasal dari charger Chameleon ini yang bisa menjadi power bank ya. Ini kalau ke speaker aktif bisa seperti ini. Kita coba ke perangkat yang lain ya. Selanjutnya kita akan coba untuk mengecas smartphone ya. Ini ada smartphone punya istri saya. Kita akan coba cas smartphone ini menggunakan charger Chameleon. Semua sudah tersambung, kita colokkan di sini. Ya. Di sini terlihat ya, indikator pengecasan baterai ini di sini nyala. Itu tandanya memang alat ini bekerja ya, sedang mengisi smartphone ini ya. Di sini ada tandanya, bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah tanda bahwa perangkat ini bekerja untuk mengisi atau mengecas smartphone ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengetes fungsi yang memang fungsi dasar dari charger ini, yaitu untuk mengecas baterai isi ulang atau rechargeable ya. Ini saya punya baterai Sanyo Eneloop yang sudah lama sekali, mungkin memang belum rusak total sih, ini masih bisa diisi ulang, dan ini voltasenya atau arusnya sudah minim sekali, sudah dipakai, sudah habis. Kita coba pakai alat ini untuk mengecas ya. Kita sambungkan dulu di sini. Baiklah, kita akan mencoba alat ini ya. Kita akan mencoba fungsi yang standarnya atau fungsi yang paling utamanya, yaitu untuk mengecas baterai. Kita pasangkan dulu baterai A2 ini. Baterai A2 saya punya mereknya Sanyo Eneloop. Paskan dulu, sudah pas, lalu kita colokkan. Chargernya di kotak ya. Ya. Di sini sudah nyala ya. Ini di sini lampu LED yang menyala adalah yang arus ya, yang arus ini yang menyala merah ini adalah 500 mA. Ini menunjukkan bahwa proses pengisian ini memakai arus sebesar 500 mA ya. Kemudian bisa kita lihat ini terjadi proses pengisian ya. Proses pengisian akan berjalan seperti ini LED-nya. Nah, nanti ketika sudah full, maka nanti 4 lampu ini akan menyala semua. Kita akan mencoba fungsi yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa arus pengisiannya bisa kita ubah dengan cara menekan tombol ini selama sekitar 3 detik ya. Kita coba saja, kita tekan ya. Setelah ditekan 3 detik, LED-nya menyala ke 700 mA. Itu berarti arus pengisiannya yang sedang berjalan ini sudah kita ubah menjadi 700 mA ya. Saya kira seperti itu ya ulasan atau review saya kali ini tentang charger yang cukup bagus menurut saya ya, Chameleon tipe LBC321 ya. Ini chargernya cukup unik karena bisa menjadi power bank juga, dan bisa untuk mengaktifasi atau menghidupkan ulang baterai yang sudah mati atau voltasenya sudah 0 volt ya, dan arusnya juga pasti sudah sangat minim. Itu bisa diperbaiki lagi, bisa diisi ulang lagi menggunakan charger ini dengan cara diletakkan di slot yang paling kanan ini ya. Kemudian untuk bisa menjadikan charger ini sebagai power bank juga kita meletakkan baterai 3,7 volt ini, kita letakkan di slot paling kanan. Nanti melalui port ini ya, USB out, itu kita bisa memanfaatkan listriknya untuk mengecas bisa smartphone, bisa speaker Bluetooth ya, ataupun headset Bluetooth dan sebagainya yang menggunakan slot
micro USB charging ya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman tentang charger Cameleon LBC 321. Kita akan jumpa lagi dalam ulasan barang-barang yang menarik lainnya hanya di channel Berbagi Berbagai Info. Sampai jumpa.